Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 MI Sultan Fatah Demak. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam proses pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Anak-anak bisa membuka buku petik halaman 3-5 seri 3B. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Ada yang tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Di dalam dongeng terdapat unsur intrinsik atau unsur pembangun dongeng, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik dongeng adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam dongeng. Tokoh dapat berwujud tumbuhan. Contohnya bunga matahari. Berarti tokoh di dalam dongeng adalah bunga matahari. Ada juga hewan. Contohnya gajah. Bisa juga manusia. Contohnya kita semua. Unsur intrinsik dongeng yang kedua adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Contoh latar tempat, yaitu ini gambar apa? Benar, hutan. Bisa juga latar tempatnya di dalam istana. Bisa juga terjadi di taman. Selanjutnya latar waktu. Contohnya terjadi di pagi hari. Bisa juga terjadi di siang hari dan malam hari. Selanjutnya latar suasana. Contoh latar suasana yaitu menyenangkan. Anak tersebut mendapat nilai A+, jadi suasana hatinya sangat senang. Kemudian menyedihkan. Dan ada juga suasana yang bahagia. Unsur intrinsik dongeng yang ketiga adalah watak tokoh. Watak tokoh adalah karakter atau sifat tokoh dalam dongeng. Contoh watak yaitu baik hati, jahat, sombong, penakut, rajin, atau pemalas. Unsur intrinsik dongeng selanjutnya yang keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam dongeng. Dan unsur intrinsik yang kelima dongeng adalah pesan, yaitu amanat yang dapat diambil dari dongeng. Jenis-jenis dongeng. Dongeng memiliki banyak jenis.
Jenis-jenis dongeng antara lain yang pertama fabel, yaitu cerita hayalan yang tokoh utamanya hewan. Contohnya Si Kancil, cerita Si Kancil dan Pak Petani. Jenis dongeng yang kedua adalah legenda. Legenda adalah cerita tentang asal-usul suatu tempat, benda, atau peristiwa penting. Contoh legenda adalah Malin Kundang. Cerita Malin Kundang berasal dari Sumatera Barat. Legenda Malin Kundang berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya dan karena itu dikutuk menjadi batu. Jenis dongeng yang ketiga adalah hikayat. Hikayat adalah cerita tentang pangeran, putri, pahlawan, raja dan ratu, atau orang bijak yang berhubungan dengan istana. Contoh hikayat Panji Semirang yang merupakan salah satu karya hikayat kesusastraan Melayu. Hikayat Panji Semirang bercerita tentang dua buah kerajaan dari dua orang kakak beradik, yaitu Ratu Dahe dan Ratu Kuripan. Selanjutnya, jenis dongeng yang terakhir adalah mite. Cerita tentang kesaktian, hal ajaib dan suci atau hal yang berhubungan dengan dewa atau kayangan. Contoh Bunga Wijaya Kusuma atau Kembang Wijaya Kusuma. Mengidentifikasi informasi isi, karakter tokoh, dan pesan dalam dongeng. Kegiatan mengidentifikasi informasi berupa isi dongeng dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan dapat diajukan menggunakan kata tanya. Perhatikan bentuk kata tanya dan penggunaannya berikut. Yang pertama, kata tanya apa? Untuk menanyakan amanat, benda, atau peristiwa dalam dongeng. Contohnya, apa amanat dalam cerita Si Kancil dan Pak Petani? Kata tanya yang kedua, siapa? Kegunaannya menanyakan tokoh atau pelaku dalam dongeng. Contohnya, siapa tokoh dalam dongeng Si Kancil? Kata tanya yang ketiga, kapan? Kegunaannya menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam dongeng. Contohnya, kapan Si Kancil bertemu dengan Pak Petani? Kata tanya yang keempat, di mana? Untuk menanyakan tempat atau lokasi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam dongeng. Contohnya, di mana Si Kancil mengambil mentimun Pak Petani? Jawabannya, di kebun Pak Petani. Kata tanya yang kelima, mengapa? Menanyakan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa dalam dongeng. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana? Menanyakan sifat tokoh, cara melakukan sesuatu, atau urutan peristiwa dalam dongeng. Untuk mengidentifikasi karakter tokoh dalam dongeng, kita dapat melihat ciri-ciri karakter tersebut.
Perhatikan contoh berikut. Karakter penyabar, ciri-cirinya tidak cepat marah dalam menghadapi apapun. Karakter penolong, ciri-cirinya suka membantu siapapun. Karakter ramah, ciri-cirinya murah senyum dan senang menyapa orang lain. Ayo bacalah teks dongeng berikut. Anak-anak bisa membuka tentang ilalang yang pandai bersyukur pada halaman 4. Perhatikan contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan dongeng ilalang yang pandai bersyukur. Pertanyaan nomor 1. Siapa teman ilalang? Kalian bisa menemukannya pada alinea kedua. Ilalang memiliki seorang teman yang tinggal di dekatnya, yaitu belalang. Jadi, teman ilalang adalah belalang. Pertanyaan yang kedua, apa pesan dalam dongeng tersebut? Anak-anak bisa melihat pada alinea yang terakhir. Ilalang pun menasihati belalang, kita harus bersyukur karena hujan membawa kesuburan. Jadi pesan dalam dongeng tersebut adalah selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Baik senang, sedih, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Pertanyaan yang ketiga, kapan ilalang bernyanyi dan menari? Kita bisa menemukan pada alinea pertama. Saat hujan turun, ilalang yang ceria bernyanyi dan menari. Jadi bisa kita temukan jawabannya, ilalang bernyanyi dan menari saat hujan turun. Pertanyaan keempat, di mana belalang suka berjemur? Anak-anak bisa menemukan pada alinea kedua. Belalang suka berjemur di atas atap gubuknya. Nah, jawabannya di atas atap gubuknya belalang suka berjemur. Dan pertanyaan kelima, mengapa belalang kesal? Di mana kira-kira anak-anak bisa menemukan jawabannya? Benar. Pada alinea kedua, baris kedua. Belalang kesal karena melihat ilalang bahagia saat hujan turun. Jadi, belalang kesal karena melihat ilalang bahagia saat hujan turun. Jadi, ketika kalian menjawab pertanyaan, kalian harus membaca cerita dengan seksama, dengan teliti. Memerankan tokoh dalam dongeng. Anak-anak dapat memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng. Sebelum bermain peran, anak-anak harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, cari tahu tentang karakter tokoh. Kalian harus mencari tentang sifat tokoh yang akan kalian perankan. Yang kedua, cari tahu tentang cara bicara atau kebiasaan yang dilakukan tokoh. Contohnya, Kancil itu sukanya berbicara panjang dan lebar. Nah, anak-anak bisa menirukan kebiasaan si Kancil. Yang ketiga, pahami apa yang biasa diucapkan tokoh. Kata-kata yang sering diulang-ulang tokoh bisa anak-anak pahami. Dan yang keempat, lakukan latihan sebelum tampil berperan.
Jadi ketika kalian memerankan tokoh dalam dongeng, latihan sebelum tampil sangat perlu. Lebih baiknya didampingi oleh guru kalian. Ketika bermain peran, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pengucapan jelas dan lancar. Dari latihan yang terus-menerus dilakukan akan menjadikan pengucapan menjadi jelas dan lancar. Yang kedua, suara tetap dapat didengar dengan keras dan jelas. Kalian harus menggunakan suara yang keras dan jelas ketika memerankan tokoh dalam dongeng. Tidak boleh pelan, karena tidak akan didengar oleh teman-teman kalian. Dan yang terakhir, mimik wajah dan gerak tubuh sesuai dengan dialog. Ini juga perlu latihan agar mimik kalian itu sesuai dengan tokoh yang kalian perankan. Demikian yang dapat Bu Uma sampaikan. Setelah ini kalian harus tetap membaca buku petik yang kalian miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.